Halo semua, kembali lagi bersama Billy di sini dan kali ini saya memiliki sebuah smartphone yang dulu pernah sangat berjaya di masanya, yaitu Xiaomi Redmi 2 Prime atau Xiaomi Redmi 2 Prime ya. Nah, Redmi 2 Prime ini sudah dirilis setahun yang lalu kurang lebih, itu di online ya. Melalui Lazada dia cukup berhasil melakukan flash sale beberapa kali dengan hasilnya selalu habis, yang menurut saya hal ini menunjukkan bahwa antusiasme konsumen Indonesia terhadap sebuah smartphone yang harganya terjangkau dengan spesifikasi yang sangat baik dengan harga 1,8 jutaan itu tinggi sekali. Menurut saya antusiasme seperti itu memang yang dinantikan oleh pihak Xiaomi maupun pihak Lazada, sehingga ketika HP ini dijual secara flash sale itu dengan harapan bisa mengumpulkan semua konsumen dalam waktu yang sama untuk membeli smartphone ini gitu loh. Dan saya rasa cukup berhasil. Dengan video ini saya ingin mengulas sedikit mengapa waktu flash sale tahun lalu itu Xiaomi Redmi 2 Prime ini sangat laku, dan apakah smartphone ini layak untuk dibeli di tahun 2017 ini. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah dari sisi desain. Dari sisi desain bisa kita lihat di sini bahwa ini varian yang putih ya, ada juga varian yang grey belakangnya, ini varian yang putih. Bisa dilihat di sini untuk desain sendiri dengan bahan plastik seperti ini tentu saja ya old school banget ya. Jadi ini tampilan Xiaomi di masa 2015-2016. Dia menggunakan plastik dan tentu saja back covernya bisa dilepas. Yang tentu saja kita memiliki akses untuk ke baterai, ke micro SD card, dan juga SIM card. Ini dual SIM, bentuknya micro SIM, kemudian juga support micro SD. Di sini saya pakai SanDisk 64 GB. Di bagian belakang juga ada kamera, kemudian ada speaker. Ada baterai sebesar 2200 mAh, di mana 2200 mAh di zaman itu cukup besar, walaupun tidak terlalu besar-besar banget. Dan menurut saya dari sisi penempatan tombol juga enak, karena layarnya cuma 4,7 inci untuk penempatan tombol di samping seperti ini. Dan posisinya di sini menurut saya enak banget. Di bagian atas ada headphone jack, tidak ada IR blaster atau infrared untuk mengganti channel di televisi Anda. Kemudian di sisi kiri kosong ya. Di sisi bawah ada mikrofon, primary microphone, dan juga port micro USB. Port micro USB ini bentuknya kayak kotak gitu ya, bukan trapesium yang seperti yang seharusnya, tapi ini memang micro USB khas Xiaomi, dimana di Redmi 2 Prime ini dia membentuknya seperti kotak gitu di casing luarnya. Padahal memang ini sebenarnya bentuknya sama seperti micro USB lain ya. Kemudian di bagian belakang juga ada logo Xiaomi. Kemudian ada kamera 8 megapiksel, speakernya di sini, kemudian ada LED flash dan ada secondary microphone. Menurut saya untuk penempatan speaker sendiri ini cukup enak ya di atas gini ya. Jadi kalau kita megang seperti ini, kalau speakernya di bawah sini kan cenderung ketutupan sama tangan. Karena di atas gini, jadi kecenderungan itu kita kan megang HP nggak sampai atas-atas gini kan. Jadi menurut saya speakernya oke lah untuk pakai potret kayak gini ya. Tapi untuk landscape memang ini yang menjadi kendala ketika kita memegang HP seperti ini, dia pasti akan menutupi. Apalagi kalau kita menggunakan landscape seperti ini, dia pasti akan tertutupi seperti ini ya. Lalu kita megang gini, dia akan ketutupan. Oke, kelihatan ya. Itu kelemahannya speaker di atas kalau modenya landscape. Tapi kalau mode portrait pastinya oke banget. Layarnya 720p. Di zaman itu harga 1,8 720p menurut saya sudah cukup sekali, dan karena ini 4,7 inci jadi PPI-nya cukup tajam, bisa dilihat di sini. Ini layarnya cukup bening. Ya. Kemudian coba kalau kita tonton YouTube, sekalian kita tes speakernya. The Android high-end phone market with its Pixel lineup of phones. For years, things in the Android space were settled between Samsung, LG, HTC, Motorola, and others. But this year, we have a truly new type of device. The Pixel is just that. The first phone by Google, one with the promise of timely updates and a sprinkle of Google magic. One of its biggest rivals in the United States is the LG V20, an excellent 5.7-inch phone with secondary display, dual camera system, and high-end audio. Layarnya oke,
walaupun agak reflektif dengan cahaya, tapi itu tidak menjadi masalah karena kita kan jarang sekali ya megang HP di bawah terik sinar matahari berlama-lama ya, karena pastinya kita akan kepanasan gitu loh. Jadi untuk penggunaan sehari-hari mungkin layarnya cukup bagus menurut saya. Smartphone ini masuk ke Indonesia dengan kemampuan 4G, yang artinya HP ini tentu saja bisa 4G. Dan untungnya HP ini masuk ke Indonesia sebelum peraturan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri dari Menkominfo dan Kementerian Perdagangan itu berlaku. 4G-nya hampir di banyak operator ya, mulai dari XL, kemudian Indosat, Telkomsel. Mungkin kalau smartphone belum bisa ya. Bolt juga bisa, ada settingan tertentu, menurut saya oke banget lah. Untuk harga 1,5an kali ya, sekarang 1,3 sampai 1,5 harganya. Dari sisi kamera, ini coba saya cek ya. Kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Di masanya untuk harga segini, itu bagus banget loh kameranya. Baterainya juga lumayan awet dengan MIUI 8 ini ya. Dan kalau kita lihat perbandingan desainnya antara HP ini dengan Galaxy S7, layar 4,7 inci dengan layar 5,1 inci, bedanya tipis ya. Dan dari sisi atas bisa kelihatan di sini bahwa Samsung dan Redmi 2 Prime ini kalau dibandingin desainnya ya, volumenya di sebelah kiri kalau Samsung, kalau Xiaomi Redmi 2 Prime ini di sebelah kanan semua untuk volume button dan power button. Headphone jack di bagian atas untuk Xiaomi, sedangkan Samsung di bawah ya. Keduanya juga sangat compact ya. Desainnya menurut saya untuk harga 1,an bagus ya. Dan bahannya juga nggak murahan gitu. Bahan plastiknya juga di sini matte, bukan glossy, jadi bukan fingerprint magnet ya. HP ini sudah berjalan di MIUI terbaru yaitu MIUI 8. Walaupun Android OS-nya masih 5.1.1 ya, masih lollipop, tapi nggak apa-apa. Dan ini juga saya update-nya manual ya, melalui n.miui.com. Itu saya update sendiri dengan MIUI yang berjalan sekarang itu 8.1.3 untuk global ROM ya. Jadi sudah berjalan di MIUI terbaru. Hal yang menjadi alasan kenapa kita nggak usah beli HP ini di tahun 2017. HP ini tidak dilengkapi dengan LED backlight di 3 capacitive button di bawah. Yang artinya mungkin sebagian dari kamu akan memberikan komplain atau nggak suka ya dengan desain seperti ini ya. Jadi nggak ada backlightnya di bawah, jadi kalau malam agak susah. Tapi kalau siang ini dia jadi terang banget karena dia warnanya merah gitu. Dengan kamu membawa HP ini di tahun 2017, gayanya pasti old school banget sih. Artinya kamu mungkin akan bisa menjadi beda dari teman-teman kamu yang sudah update smartphone-nya, misalnya udah HP-nya flagship yang terbaru gitu ya. Dengan kamu memakai HP ini, kamu akan tetap terlihat old school atau tetap terlihat gaya lama gitu ya, tapi tetap bisa update dengan berbagai sosial media, dengan berbagai aplikasi yang sudah terinstall di HP kamu pastinya. Dan satu lagi, untuk performa sehari-hari saya tidak pernah mengeluhkan Xiaomi ya. Artinya secara performa cukup cepat. Kalau kita kayak giniin, kemudian kita pilih aplikasinya, misalnya gini, terus kita mau pindahin ke sini, itu gampang banget. Jadi pindahin aplikasinya tuh enak. Gimana pendapat kamu tentang warna putih dari Redmi 2 Prime? Atau kamu lebih suka warna grey atau warna hitam di belakangnya, ke back covernya? Kasih tahu saya di komentar. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Silahkan berikan komentar di bawah apapun yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak terlewatkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.